Kamu gimana perasaannya? Gimana perasaannya 1 juta penonton? Seneng banget. Yang nggak secepat ini kamu bisa 1 juta penonton atau udah kayak aku nggak expect itu kayak ini kan film perdana gitu kan, terus kayak dalam seminggu udah nyampe 1 juta yang nonton di aplikasi Maxstream gitu kan. Menurut aku untuk perdana itu kayak menurut aku bangga jadi harus bangga sih, keren banget Una. Terus ini mungkin buat semua Max Friends yang aduh ketinggalan zaman nih, belum nonton dan belum jadi bagian dari 1 juta penonton itu, boleh ceritain ya sih Una, ini tuh suka duka Uni Una tuh seperti apa filmnya secara garis besar, dan kamu tuh perannya di sini seperti apa nih? Sebenarnya di film Suka Duka Uni Una ini aku berperan sebagai diri aku sendiri gitu. Cuman ini tuh versi Una yang di masa lalu gitu, bukan yang sekarang. Jadi itu lebih tepatnya kalau misalnya teman-teman lihat nih di film nanti itu Unanya kayaknya tuh kayak nggak sama di sama yang sekarang, karena emang aku tuh memversikan diri aku yang dulu gitu Kak. Oh, itu circa tahun berapa? Iya, kamu SMA ya? Iya nggak sih? Iya, SMA. Ceritanya SMA, di filmnya SMA, cuman di real life-nya itu SMP. Oh, ini juga fun fact juga nih ya guys. Kan kalau di filmnya kan kita nonton ceritanya Una dan teman-temannya di masa SMA, tapi ini kejadian timeline aslinya itu berarti pas kamu SMP ya? Oh, terus ini topik yang diangkat nih, kan kita semua udah nonton trailernya, udah nonton filmnya juga. Sebenarnya topik yang pengen diangkat dari film ini, dari Suka Duka Uni Una ini tuh apa sih? Ya, dari kamu sendiri? Menurut aku sih di film Suka Duka Uni Una ini lebih apa ya? Lebih mengangkat dari kisah nyata untuk dijadikan motivasi untuk banyak orang gitu. Yang awalnya aku berpikir kayaknya kalau misalnya kisah ini di-share ke banyak orang, menurut aku masa lalu aku cukup memalukan bagi aku gitu kan. Karena semua orang menurut aku nggak, maksudnya kayak semua orang kayaknya masa lalunya oke-oke aja nih. Menurut aku masa lalu aku adalah hal yang memalukan gitu. Tapi siapa sangka gitu ternyata setelah aku diberitahu banyak orang, dapat masukan, dan aku berpikir lagi, sepertinya itu nggak sepenuhnya benar gitu kan. Karena masa lalu yang kata aku memalukan itu bisa dikemas lagi menjadi hal yang dapat memotivasi banyak orang kan. Wow, keren banget. Ini tuh sebenarnya menarik banget karena seperti kita tahu Suka Duka Uni Una juga kan ini ngebahas soal bullying juga. Berarti kamu tuh pernah merasakan itu ketika SMP? Wow, itu susah nggak sih? Nah, kamu maksudnya ini kan nyeritain real life kamu, masa lalu kamu, dan banyak mungkin hal-hal yang sensitif juga yang dibahas kayak misalnya bullying dan lain-lain ketika itu gitu. Susah nggak sih meranin kayak film yang benar-benar based on your true story gitu? Susah nggak sih? Di beberapa scene memang ada scene yang agak bikin traumatic banget sih Kak, gitu kan. Apalagi pas adegan itu ada adegan bullying gitu kan. Dan adegan itu cukup bikin aku kayak agak traumatik sama hal itu. Jadi waktu di lokasi syuting, itu kan kita kan perlu take berulang-ulang kali ya, sampai 8 kali lebih gitu. Jadi itu 8 kali juga aku dijambak, ditarik-tarik gitu kan. Iya, karena di filmnya kayak gitu kan. Oh, ya maksudnya kayak untuk pendalaman adegan tuh berarti beneran kayak ada adegan kayak di sana. Aku juga bilang kan ke yang bully di sana yang berperan sebagai tukang bully, saya bilang kayak kalian kalau mau bully aku, bully aja, kalian jambak, kalian apain, karena menurut aku di sini adalah aku harus melupakan semua ego aku tentang masa lalu aku. Sekarang kita fokus sama project film ini, gimana caranya supaya film ini tuh bisa masuk ke dalam emosi setiap penonton gitu kan. Jadi tapi tuh lucunya mereka tuh kayak nggak bisa Kauna, kita nggak bisa kayak gitu, kita takut, jadi kasihan Kauna gitu kan. Jadi kan aku nggak apa-apa gitu kan, padahal dalam hati juga masih goyah gitu. Nah, karena inget masa lalu. Oh my god, berarti ya sulit banget dong ya, maksudnya buat kamu untuk kayak ya kayaknya lagi acting tapi terus kayak flashback lagi gitu nggak sih Nak? Sempat kayak beberapa kali take itu nggak? Sempat beberapa kali take itu nggak ketika adegan itu kan cukup traumatik juga buat kamu. Itu jadi salah satu scene yang paling berat juga nggak buat kamu, atau ada scene lainnya yang justru itu salah satunya yang berat kamu? Di scene lain itu juga yang bikin aku makin berat gitu sih Kak. Boleh tahu nggak tanpa spoiler apa yang lebih berat dari itu? Spoiler alert banget di sini. Iya, spoiler dikit boleh lah ya, boleh spoiler dikit boleh. Adegan apa sih namanya, pasti adegan aku marah sama Ama. Nah, aku marah sama Ama itu gitu karena ketahuan kalau misalnya aku melakukan sesuatu hal yang ternyata sangat no banget buat mereka gitu kan. Nah, itu yang dimana aku harus mengeluarkan semua emosional aku, dan aku harus menyamaratakan irama emosi aku antara aku dan Ama gitu, supaya kita tuh tetap sama nih titik emosinya. Ama nggak terlalu naik, aku juga nggak terlalu naik, sedangkan aku adalah pribadi orang yang tidak bisa marah teriak-teriak gitu. Jadi susah, jadi lebih ke susah marahnya ya, karena aslinya kamu marahnya biasanya gimana Nak? Iya, karena diam aja ya. Ketika di adegan itu
sutradaranya Rio Ichinomo juga bantuin gitu kan, bilang kayak nggak apa-apa kamu kelarin aja, marah-marah aja. Terus aku bilang nggak bisa, itu beliau ini berperan sebagai orang tua aku gitu, aku belum bisa menghilangkan gambaran bahwa mereka bukan orang tua aku gitu kan. Mungkin karena tapi film itu kali ya, jadi susah gitu kan. Sampai kalau misalnya selesai syuting, udah teriak-teriak nih, nah, Kat, aku tuh masih nanya gimana tadi, udah nyampe belum, udah oke belum marahnya. Oh, karena emang gak biasa marah, meledak-ledak gitu ya, Naya? Sebenarnya ada yang komen juga nih, Una, katanya pas part itu aku mewek banget, nangis banget katanya pas part itu ya. Aduh. Jadi ternyata emang buat Una juga lumayan tricky ya. Gimana sih ini gitu kan. Oh, tuh banyak yang komen juga, Una aktingnya bagus banget di movie-nya, love katanya. Jadi keren banget. Oke, ini kembali ke proses produksi filmnya juga ya. Penasaran ini, kamu proses syuting produksi dari awal sampai akhir untuk Suka Duka Uni Una itu berapa lama sih, Una? Kayaknya cuma 8 hari deh, 8 atau 7 hari, cuman karena memang jadwalnya agak susah diatur gitu kan, jadi 2 minggu, jadi kayak seminggu beberapa hari, minggu depannya beberapa hari gitu. Oh, itu menurut kamu dengan jangka waktu yang seperti itu paskah apa cepatkah apa gimana nih? Ini kan film pertama kamu juga ya, ini adalah debut acting kamu gitu. Menurut kamu prosesnya seperti apa sih? Karena ini perdana yang gitu kamu kan, jalani? jadi kan aku sebenarnya nggak tahu nih. Biasanya orang kalau misalnya bikin film tuh selama apa sih gitu kan? Ya aku juga sempat nanya sama senior aktor yang ada di sana gitu kan. Terus mereka biasanya juga bilang kalau biasanya ada yang sampai 2 minggu, ada yang sebulan gitu kan, tergantung filmnya gitu kan. Terus juga mereka juga ngasih tahu kalau ternyata di dunia perfilman itu ada yang namanya syuting sehat, syuting nggak sehat. Aku udah nggak tahu apa itu syuting sehat gitu kan. Ya ternyata jamnya mulai dari jam 7 sampai jam 9. Alhamdulillah kemarin Suka Duka Uni Una syutingnya juga syuting sehat gitu kan. Itu justru bikin aku masih syuting sehat ya. Gitu. Sama syuting juga tim kru sama cast yang lain itu benar-benar solid banget sama aku. Jadi itu bikin aku nyaman banget sama syuting sih. Oh, seru banget. Oke, ini tadi juga Una sempat bahas bahwa teman-teman atau mungkin aktor-aktor yang lebih senior yang jadi lawan main Una di sini juga sedikit banyaknya membantu Una ya dalam proses syuting ini. Ini kan kamu ceritanya berteman ya sama Ajil, udah gitu sama Maura juga di sini jadi Tiara dan juga Randy ya. Betul. Itu kan kalian kayak bertiga mulu ya, hampir barengan mulu gitu ya di filmnya itu. Itu kamu cara ngebangun chemistry-nya bertiga gimana sih? Ada kayak yang kalian lakukan nggak sih bertiga untuk itu sebenarnya kalau bisa ditanyain gimana cara kita tuh bisa bangun chemistry yang benar-benar kayak gini banget di dalam waktu yang singkat, itu menurut aku bagi aku yang orangnya kayaknya itu perlu banyak waktu untuk bisa deket sama orang, itu hal yang sulit gitu. Jadi kemarin ini kita kayak sempat ngelakuin beberapa treatment gitu kan, biar kita tuh gimana sih bisa lebih saling mengenal gitu kan. Terus juga kita juga sempat hangout bareng gitu kan, biar bisa ngebangun itu tadi gitu kan, kita hangout, kita pergi ngopi, main, kita pergi makan bertiga gitu kan, di real life gitu, biar yang perasaan itu tuh benar-benar hadir gitu kan Kak. Makanya menurut aku sih yang benar-benar aku juga bikin salut tuh Kak Ajil dan Kak Maura juga ngebantu aku banget gitu loh. Yang awalnya aku kayak gini nih, awalnya aku kayak gini, terus jadi kayak gini, oh iya, nah gitu. Jadi apa ya? Dalam waktu yang singkat itu bikin aku salut banget sama mereka gitu. Oh wow, berarti Ajil dan Maura juga benar-benar open banget untuk membangun chemistry ya, biar kalian tuh kayak vibe persahabatan itu dapat banget di sini ya. Oh lucu banget. Terus itu berarti adegan ngopi-ngopinya itu tuh sebelum syuting atau pas lama syuting emang kalian kayak main mana gitu? Sebelum masih reading gitu. Oh, tapi sekarang masih main nggak sama Ajil? Karena Kak Ajilnya lagi di Medan ya, aku nih sibuk gitu ya. Sibuk. Jadi kita tapi kalau ntar kedepannya mencoba untuk bisa cari waktu lagi. Oke, gemes banget. Oke, ini kita balik lagi ke filmnya. Aku pengen nanya scene favorit Una. Tadi kan aku udah nanya scene yang susah buat Una. Sekarang scene favorit Una tanpa spoiler. Ini scene yang mana nih? Mau dikasih tahu ke Max Friends. Mungkin yang belum nonton ini pasti kayak penasaran. Kalau yang udah nonton pasti tahu banget nih. Favorit aku itu yang ada dua. Itu yang pertama. Apa tuh scene-nya? Yang sama Ajil, sama Randy itu sekolah. Terus juga yang kedua itu pas di rumahnya Tiara. Ini langsung ditonton aja kali ya biar tahu scene yang dimaksud sama Una yang mana ya, sama Ajil di sekolah dan sama Tiara atau Maura di rumah Tiara. Oke, ntar kita kalau kalian penasaran scene favorit Una yang mana tonton aja ya. Terus
tadi kan scene favorit udah, scene yang paling sulit udah. Kalau yang paling mudah, take-nya menurut Una scene yang mana? Scene tidur. Itu beneran apa enggak? Di mana Ama tuh kayak tiba-tiba masuk ke kamar terus aku lagi tidur gitu kan, itu waktu disuruh jadi kan kayak oke, di sini Una cuma tidur aja ya, jangan gerak, jangan ngapa-ngapain gitu, nggak baca dialek apa. Oh oke gitu, pas banget di saat itu aku lagi ngantuk banget, ketiduran dong. Jadi kayak enggak, Terus kamu dibangunin nggak? sekitaran sejam lebih aku ketiduran di situ. Jadi orang udah kelar syuting, udah cut, aku masih tidur. Itu Oh my god. enak. Berarti nanti kalau udah yang nonton scene yang itu pasti kayak pantesan ini Una tidurnya Emang hayati tidur banget beneran. ya. Emang Aku tidur sering beneran ya. tahu kan di dalam syuting, waktu kita lagi syuting itu tuh aku suka bablas ketiduran di kasurnya. Oh, adegan tidur Iya, sama sampai tidur beneran ya Una ya. Udah kamu beneran tidur, udah gitu. Sebenarnya juga enggan bangunin ya. Aduh, lucu banget ya ampun, gebes. Terus ini kita balik lagi ke pesan dari film ini. Sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari Una? Kenapa mengangkat film ini dari kisah nyatanya Una? Apa sebenarnya yang mau disampaikan orang? Sebenarnya balik lagi yang kayaknya yang aku bilang di awal gitu kan. Yang awalnya aku kira cerita ini mungkin adalah hal yang memalukan diceritakan ke banyak orang, tapi ternyata ini justru adalah hal yang bagus untuk orang-orang tahu bahwa banyak loh hal-hal yang terjadi di luar sana, tapi pada akhirnya bisa dapat titik emasnya juga gitu loh. Itu yang dialami Una di dalam Suka Duka Una gitu kan. Dia mulai membuktikan dari awalnya dibully, diremehkan banyak orang, tidak dapat restu dari orang tua gitu kan, sampai dia benar-benar stres banget ngelihat pressure dari orang tuanya gitu kan. Tapi karena keinginan yang kuat tadi, Una mampu untuk bisa meraih mimpinya gitu kan. Jadi aku harap pesan dari film ini tuh mungkin setiap orang bakalan nangkepnya beda-beda gitu. Tapi kalau aku pribadi nangkepnya di film ini adalah pesan yang dapat diambil itu ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri, tidak ada hal yang tidak mungkin. Itu sih. Iya. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi keep dreaming aja ya, semua mimpi kamu pasti tercapai juga kalau kamu bekerja keras dan pede gitu ya. Bener banget. Oke, by the way sebelum aku lanjutin nih pertanyaannya, Una, aku mau ingetin lagi untuk semua Max fans yang nonton. Kalian kalau mau nanya ke Una boleh loh. Kalau misalnya mau nanya, misalnya kayak tadi banyak yang nanya, akan ada yang keduanya nggak nih kak? Aduh gimana nih kalau ini gantung? Katanya, jadi spoiler. Apakah ada apa enggak nih? Jadi silakan nih komen-komen, nanya langsung aja ke Una. Biar nanti langsung Uni, jawab ya. ini ada Mas Rio. Itu artinya apa Una? Aku Lambang itu nggak bisa bahasa Padang nih. yang dimakan sama Ranji waktu lebaran di rumah Una. Itu enak tuh. Makanan khas Padang gitu, cemil-cemilan. Asam manis. Manis ya. Oke, ini ada yang komen, gue download Maxstream karena Una. Siapa nih dari Makmun 89. Tapi coba juga aplikasinya banyak film bagus. Pasti dong. Pasti dong. Tapi kan di dalam tanah air. Coba ya, nih. Tentunya nggak bisa di air. Hanya di Maxstream aja. Jadi tadi mungkin untuk Max Friends yang atau fans-fansnya Una yang baru join dan belum tahu, ini Suka Duka Una ditayangin di mana? Hanya di Maxstream aja dan hanya boleh nonton yang legal di Maxstream ya. Jadi download aplikasinya di App Store dan jangan juga di nonton Play yang Store. bajakan karena di Maxstream udah gratis. Gratis tuh, langsung OTW download kira-kira ya. Aduh ini banyak banget yang nanya pertanyaan ini, mungkin boleh langsung dijawab aja kali ya. Atau mungkin dikasih spoiler dikit gitu kali ya. Mungkin apa enggak? Ini dari banyak banget, ada dari Hasanah, ada dari Sofia Latifa, ada film yang kedua nggak kakak? Ada yang film yang kedua nggak soalnya? Yuk ada masih ganteng nih endingnya katanya dia. Mungkin kan nih Una yang kedua nih? Aku mau bilang apa ya? Kalau 10 juta penonton ada dong pastinya ya. Ada banget ya. Jadi tonton aja dulu kali ya sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah kalau banyak yang nonton pasti ada yang keduanya. Randi sama Una. Kalau ada yang tahu nih. Di ending. Aduh, aku udah download demi Una, keren banget. Coba ada lagi yang mau nanya lagi nggak nih? Tadi mengenai lanjutan katanya dari Una, mungkin banget. Tapi kalian tonton dulu aja yang pertama sebanyak-banyaknya ya. Biar cepet 2 juta, 5 juta penonton, kita tonton terus aja ya berkali-kali. Harus ajakin teman-temannya buat nonton. Jadi mau season 2 nih, nonton nih. Guys, serius ini kalau misalnya ada season 2-nya harus nyampe berapa nih, enaknya berapa viewers dulu? Berapa nih? Tadi ada yang nantangin 10 juta, bisa lah. Tadi kemarin kayak gini, ayo 10 juta. Oke. Itu season lah. Ini. Ayo.
Di sini Foto nih, mau kok agak katanya. romance sekali ya. Terus kita komen. Romance banget sih harusnya ya kalau Dari di bau-baunya ending-ending ini harusnya ya. makanya harus ditonton sebanyak-banyaknya. Bau-baunya ya. Kita tuh bakal lanjut gitu. Lanjut. Oke, soalnya tuh juga banyak banget Una yang bilang aku udah nonton Iya. berkali-kali saking sukanya. Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, 8 kali. Tadi sih aku lihat ada yang 10 kali ngakunya Nina. Jadi kalian yang belum nonton Iya, atau ini udah kata nonton, tonton lagi berulang-ulang ya. 5 juta viewers ya minggu depan tuh. Tuh, 5 juta views minggu Langsung depan season 2. langsung ya. Season 2 syuting langsung Randy dan ketemu Tiara lagi. juga ya. Ketemu lagi. Aduh, seru banget nih 5 juta nih udah recording setengahnya. Jadi kalian tonton sebanyak-banyaknya ya. Coba. Gampang lah ya. Coba ada yang mau ditanyain lagi nggak tadi? Sempat ada yang nanya juga katanya. Kak Una kapan dong Kabar, mabar yuk. katanya. Ayo. Iya. Ngabuburit ya. Kamu ada rencana nggak nih untuk adain kayak mabar sama followers kamu di bulan Ramadan? Masih membayang-bayang nggak pengen ajakin mereka main gitu. Cuman akunya takut jadi beban gitu ya. Nggak apa-apa. Ini kayaknya aku yakin Max fans semua yang nonton di sini rela untuk menggendong Una sih. Kalau misalnya yang digendongnya Una kayaknya sampai pagi juga ngereng. Max. Ikhlas sih mereka Ternyata kayak romantis banget ya. romantis banget. Tapi sama Una dari tadi kayak udah langsung support banget. Dari tadi kayak ditantangin 10 juta, gas 5 juta, gampang katanya. Jadi aman ya. Aduh. Jangan gantung penonton kok katanya. Kok Toninya jadi diiniin, ditantangin katanya. Aduh, jangan digantung penontonnya ya katanya. Aduh, gak apa banget. Aduh, oke, kita sambil nungguin pertanyaan-pertanyaan. Mungkin selain di komen bisa di question box ya biar nggak ketinggalan. Langsung kita tanyain ke Unanya. Oh, nih. Ada pertanyaan dari GLY_LYY katanya. Kak Una ada niat main film lain lagi nggak nih? Kalau misalnya Maxstream bikin film lagi, Una udah kepikiran belum sih kayak genre yang kayak gimana? Yang beda, yang pengen Sebenarnya kamu udah ada mainin? gitu kan. Cuman ini kayaknya kayak unexpected banget gitu kan. Aku bakalan mau di genre ini gitu. Aku tuh sebenarnya pengen coba Oh, di genre horror komedi gitu loh. kalau Iya. komedi ini tuh udah jalan kah? Udah syuting Tapi kah? masih kayak Oh, kalau belum misalnya ya? bakalan seru gitu kan. Maksudnya tuh kayak aku suka aja gitu hal-hal yang berbau horor gitu kan. Terus juga ada komedinya. Contohnya kayak film sebenarnya kalau film-filmnya Karaditya Dika kan ada semi-semi horornya juga gitu kan di salah satu filmnya. Dan itu yang menurut aku tuh bagi aku yang nonton tuh adalah salah satu interest gitu loh sama film yang kayak gitu, genre film yang kayak gitu. Oh, bisa banget ya. Ini ntar Maxstream boleh dibikinin lagi film untuk Una ya, yang genrenya horror komedi biar kita Iya, ada vibe yang beda kayak dari Una ya. jangan yang gitu-gitu aja dong kalau kata orang ya. Oke, ini komen-komennya. Bener, pada Kotoni kami percaya katanya. Ket-ket. Bener ya kok. Genre apa aja? Direkturnya Kok tadi banyak bukan Kak. Wah, Karyo Ichi. Nah, bener kan? Ini ready banget sih, udah fix, udah direkturnya udah ada, genre yang Una mau udah ada, udah. Syuting langsung ya. Ini kan komen lucu banget. Kalau horor judulnya Pengabdi Una. Nah, ini udah banyak ya. Pengabdi Una dong. Aduh. Iya, genre romance. Kayaknya asik deh. Aku sih mikir-mikir ya kalau genre romance. Karena kalau romance Kenapa tuh? menurut aku itu justru sulit. Iya. Oh iya ya. Kenapa? Apa kamu orang yang gak romantis kah? Atau lebih tricky karena bangun chemistry sama Itu stranger gitu? Itu dia yang pertama. Yang kedua. Itu ya. Gimana gitu kan. Jadi itu adalah hal yang mungkin nggak bisa nih disamain waktu pendekatannya antara aku sama Kak Angel sama Kak Maura sama gitu selanjutnya gitu yang kayak romance itu mungkin perlu berminggu-minggu. Iya butuh waktu ya. Karena Una juga orangnya introvert ya. Nih Kak Tony bilang lagi nih, Rel gimana? Kenapa malah ngobrol di sini mereka? Mana aku ketinggalan di komen banyak kalau yang banget. 5 juta minggu depan kita gas season 2 ya. Guys, Tuh, bakal 5 juta guys minggu depan ayo cepetan ayo. Pasti film-film yang didirected oleh Ryoichi Utomo sangat-sangat mengejutkan ya filmnya. Jadi kalau bisa ada season 2 pasti keren banget, apalagi cuma di Maxstream tayangnya. Pastinya dong, hanya di Maxstream nih. Ini juga aku jadi penasaran karena aku dengar-dengar ada aja gitu ya yang bandel nontonnya tuh bajakan gitu. Ada film ini tuh dibajak gitu. Itu menurut Una gimana sih, Nak? Udah gratis di Maxstream kok ada yang bajak. Perasaan kamu gimana sih?
kesal. Nggak boleh gitu, karena saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha sangat keras. Maksudnya tuh kayak gimana ya, kayak sebenarnya kan kalau misalnya mau nonton itu kan gampang banget ya kak, tinggal download udah gratis, nggak berbayar sama sekali kan. Tapi yang bikin aku masih bertanya-tanya, kenapa masih ada sih yang bajakan di luar sana gitu kan, kenapa gitu, ada apa gitu kan. Jadi ketika aku melihat ada orang yang ngebajak filmnya langsung di post di situ lah, di platform situ aku kayak, duh jangan gitu dong gitu kan. Karena kayak apa ya, itu tuh benar-benar bukan mencerminkan bahwa kita itu bangga dengan karya anak bangsa gitu loh. Itu sama aja kita nge-support. Kayak kenapa gitu, contoh itu kan juga banyak kan film-film yang udah ternama, yang filmnya juga udah banyak dibajak gitu kan. Jujur kecewa sih kalau misalnya hal ini terus terjadi ke depannya. Tuh, jangan ya, kalian jangan mengaku ngefans sama Una atau aktor-aktor kesayangan kalian kalau nonton aja masih bajakan, padahal di Maxstream tuh gratis, guys. Jadi tuh, di platform sana juga banyak yang upload full. Kalian mendingan report aja semua yang kayak gitu-gitu, report dan nontonnya hanya di Maxstream aja yang legal-legal aja, ada gratis. Lebih bagus kualitasnya, ada subtitlesnya, gak ada yang perlu dikeluhkan lagi. Aku lelah bener banget hati dibajak tuh, sutradaranya jangan lo. Iya tuh, jangan bikin sedih dong. Itu tuh karena kerja keras semua orang, kerja keras sutradara, krunya, aktor-aktornya, Una juga termasuk pastinya. Jadi kalian harus menghargai dengan mendukung dan menonton yang legal-legal aja, salah satunya di Maxstream, dan hanya di Maxstream ya untuk Sukaduka Uni Una gitu guys. Jangan yang nonton bajakan ya, kalian pokoknya kalau nemu yang bajakan di platform manapun report aja, jangan sampai mensupport tindakan-tindakan ilegal. Itu kan karena pencurian karya nggak sih kayak gitu, nggak menghargai banget tuh. Yang genre horor tunggu skillnya nanti ya di account kita. Aduh. Aku mau dong. Aku mau. Ready sih kalau kita kalau gitu aku jadi hantunya deh. Kata nih aku ready jadi hantunya. Aku bisa menghantu-hantui. Gak serem. Malah tersipu. Aduh, jadi malu nih aku dipuji Una nih, gemes deh. Coba ini ada lagi yang mau bertanya nggak nih? Kalau nggak aku mau nanya lagi nih, karena kita mungkin ajakin kali ya biar cepat 5 juta minggu depan. Aku pengen kamu mengajak Max Friends semua yang belum nonton atau tadi udah nonton 10 kali untuk jadi nonton 20 kali. Kenapa harus nonton film Sukaduka Uni Una? Kenapa? Karena yang pertama, film Sukaduka Uni Una ini sangat relate pada problem anak-anak yang sekarang. Mulai dari orang tua, problem dengan pertemanan, problem dengan diri sendiri, problem tentang self-love, percintaan gitu kan. Jadi menurut aku 5 hal ini tuh benar-benar ada di film Sukaduka Uni Una gitu kan. Terus yang kedua, kenapa harus nonton film Sukaduka Uni Una? Menurut aku ini adalah apa ya, salah satu bentuk dukungan kepada teman-teman yang mungkin di luar sana juga mengalami problem atau struggle yang sama kayak aku di masa lalu, untuk bisa lebih nge-push diri untuk bisa jadi lebih baik kita teman-teman. Jadi mungkin ada yang di sekolahnya kena bully, mungkin ada yang di rumahnya masih suka berantem sama orang tuanya karena perkara hal yang memang sulit dipahami kalau misalnya emang ada salah paham gitu kan. Dan film itu, film Sukaduka Uni Una bakal relate banget, dan filmnya juga ringan. Film Sukaduka Uni Una ini ringan, terus juga kalau lagi gabut nungguin buka puasa bakal cocok banget, karena di film Sukaduka Uni Una bakalan ada scene Ramadannya, ada scene lebarannya. Itu vibes kekeluargaannya, vibes keadaan yang sekarang tuh bakalan nyatu banget di film Sukaduka Uni Una. Jadi kalau yang belum nonton harus ditonton. Ya, jangan sampai nonton yang bajakan ya. Sabar nih, puasa. Tuh, benar. Lagi puasa jangan melakukan hal-hal yang ilegal ya. Jadi nontonnya hanya yang gratis dan legal aja di Maxstream ya guys ya. Ya ampun, tuh kalian pokoknya semua kalau nemu report ya, ingat ya guys, kalau nemu di platform manapun report kalau ada yang upload bajakannya ya. Kita support yang legal-legal aja. Oke, ini sebenarnya pertanyaan aku dari awal, dari ketika nonton gitu ya film Sukaduka Uni Una. Ini kan ceritanya ada Randi, ada Tiara juga yang jadi sahabatnya Una di sini. Boleh di-spill gak sih sebenarnya sosok Randi atau sosok Tiara ini di real life tuh siapa sih sahabat Una tuh sebenarnya yang nemenin Una ketika itu, atau mungkin sahabatnya sekarang juga boleh dikasih tahu nggak sih ke Max Friends semuanya? Sebenarnya untuk identitas mereka berdua itu adalah hal yang aku tutupi gitu kan, karena aku juga sama mereka gitu kan. Mungkin mereka juga merasa kayaknya harusnya nggak terlalu di publish gitu kan, dan aku juga merasa emang ada baiknya si hal itu ditetapkan, walaupun peran mereka di sana adalah peran yang positif gitu kan. Tapi aja gitu aku
mungkin kita kan juga bakal ada yang tahu ya ke depannya apa perkara yang akan terjadi, jadi udah di privacy aja. Tapi untuk sosok Randi dan Randi dan Tiara di film Suka Duka Uni Una, faktanya adalah mereka tuh benar-benar bisa menyesuaikan dengan karakter yang di kisah nyata. Ya, Asli. aku bilang ke teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman nonton Suka Duka Uni Una, itu yang kalian lihat gambaran Randi dan Tiara itu adalah gambaran yang di real life. Gitu. Yang di real life. Berarti sekarang kamu sama Randi dan Tiara real life juga masih cuma bersahabat kita banget beda ya, jauh. Uni? Dia di Padang, aku di Jakarta. Oh, nanti kamu Insya Allah balik nggak ke Padang ketemuan? Semoga bisa recreate scene lagi ya. Makan Apa tadi? waktu di dalam film Suka Duka Uni Una bisa bisa ngeulangin hal-hal yang sebelumnya pernah aku lakuin bareng-bareng mereka juga gitu. Justru itu hal yang bikin kayak kangen banget gitu. Kangen banget. Aduh, gemes banget. Oke. Kita mungkin nextnya main game kali Una ya. Tadi kan aku sempat bilang bahwa kita akan main game. Boleh? Aku TikTok. Kenapa tuh? daripada Instagram. Oh gitu. Berarti kamu punya Instagram baru banget dong? Udah lama juga. Jadi kayak pas di TikTok followers sudah nyampe 300.000, baru aku bikin Instagram. Karena dulu aku sempat nge-post akun Instagram aku karena dibully tadi. Oh gitu. Oke, next. Pilih Gunung. pantai apa gunung? Karena Kenapa di tuh? Padang udah banyak pantai. Jadi kalau Jadi susah cari vibe beda ya? lebih tenang aja Kak. Jadi karena aku emang suka tempat yang lebih tenang gitu. Sejuk, aku suka banget. Oh, kamu suka tempat yang sejuk-sejuk ya. Jadi mungkin kalau seandainya pengen jadi bestie Una, ajakinnya ke gunung ya? Kalau manis itu suka aja, aku nggak tahan pedes soalnya. Oh, nggak tahan pedas. Tapi kan kamu orang Padang, biasanya kan makanannya lebih spicy Iya, gitu nggak nggak sih pedes kalau gitu makanan ya Padang? kalau Padang. Cuma kalau aku nggak terlalu. Kayak aku lebih suka, bahkan kalau sama aku di rumah kalau misalnya bikin rendang tuh manis. Ya. Oh gitu. Lucu juga ya, ini fakta baru nih ya. Kita jadi tahu nih sore ini ya. Terus next, Kopi. atau susu? Kopi. Ya, Oh, jadi kamu anaknya ngopi banget. Ini fun fact-nya juga, waktu di lokasi syuting tuh aku selalu mintain kopi hitam. Kopi hitam lagi. Kenapa tuh, emang kamu tipenya yang nggak bisa ada kan orang yang kayak aku harus kopi dulu nih baru bisa kerja, baru bisa Hubungan antara kita dan pacar itu menurut aku tuh lebih deket gitu loh Kak, lebih gini gitu, karena ada ini. Benar. Ada ini. Ada ini ya. Mungkin bentuk cintanya beda ya antara sahabat dan tapi juga bukan pacar pastinya ya. Tapi bukan berarti sama teman. Ini ada yang komen ini juga. gitu. Benar. Beda aja bentuk Kalau cintanya ya. Sama pacar kayak gini, tapi sama teman kayak gini gitu. Finger heart. Ini ada yang komen soalnya katanya dari Javier Syarif katanya karena pacar itu bakal jadi teman seumur hidup. Itu kan Benar juga. Dengan apa ya? Dengan Benar juga. pilihan kalian juga, kalian menjalin hubungan serius dengan seseorang itu untuk apa sih gitu kan? Apakah cuma main-main? Apakah cuma untuk sebagai support aja? Apakah hanya sebagai teman atau untuk sebagai masa depan gitu? Oke. Jadi tapi intinya dua-duanya sama-sama penting untuk di hidup Una ya, sahabat pastinya juga, ya. apalagi di film Suka Duka Uni Sangat-sangat Una, penting. sahabat sangat berperan di kehidupan aku. Tuh. Sahabat sangat berperan di kehidupan Una ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Ini kamu lebih memilih Indonesia atau Vietnam? Ayo loh. Indonesia Ayo loh, Indonesia atau Vietnam? Pasti. Ya, Indonesia pastinya ya. Meskipun dari tadi banyak banget yang komen, Kak Una bahasa Vietnam. aku belum bisa guys. Aku masih belajar. Bahasa Vietnam. Bahkan jujur kalau kita ngomongnya susah atau enggaknya belajar bahasa Vietnam itu tuh susah banget gitu kan. Susah banget Kak. Susah banget. Itu kayak mereka tuh, kita beda intonasi pengucapan aja itu bakalan beda artinya. Jadi kayak ngomongnya A, terus juga ada yang itu beda, A sama beda artinya. Gitu loh. Jadi benar-benar butuh waktu panjang untuk bisa memahami bahasa dan kultur mereka sih. I see. Jadi susah ya guys ya. Pasti. Ntar mungkin kita akan belajar lagi juga untuk bahasa Vietnamnya ya Una ya. Pasti. Oke. Ini tadi kita udah main game, udah bacain pertanyaan dari Max Fresh, dari fans-fansnya Una. Aku juga udah nanya banyak banget pertanyaan. Mungkin untuk
menutup, aku pengen kamu ngajak lagi sekali lagi ke semua Max Friends yang belum nonton, kenapa kalian harus nonton Suka Duka Uni Una di Maxstream. Silahkan Una, ajakin sekali lagi untuk nonton ulang, dan juga yang belum nonton untuk teman-teman, nonton. pokoknya apa ya, film ini tuh bukan hanya sekedar film biasa yang kayak film yang menurut kalian tuh hanya dipandang sebelah mata mungkin ya pada akhirnya. Tapi tuh enggak guys, karena ini tuh berdasarkan kisah nyata gitu. Ini tuh berdasarkan kisah nyata, dan di dalam film ini tentunya banyak mengandung bawang yang dapat membuat kalian tuh bakal ngerasa bahwa wah ini film tuh bener-bener nyatu banget ternyata sama emosi kita. Aku bisa sangat percaya diri seperti ini karena aku juga ngerasain hal itu di saat lagi lokasi syuting gitu kan. Kalau misalnya kata salah satu kru yang bilang di sana, ketika kita tulus ngejalin sesuatu hal itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Maka di sana aku tuh bakal bener-bener di sekarang ini aku bener-bener pede banget sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nonton Suka Duka Uni Una, dapat mengambil makna, motivasi, terus juga dapat menelaah apa pesan yang ada disampaikan dalam film Suka Duka Uni Una, itu pasti bakalan give some improvisasi antara kalian yang dulu sama yang sekarang setelah nonton Suka Duka Uni Una bakal kayak, wah ternyata film ini memotivasi juga ya. Aku adalah tipe orang yang suka nonton film-film yang memotivasi aku, dan aku senang pada akhirnya aku bisa memainkan film yang memotivasi banyak orang. Jadi teman-teman jangan lupa nonton Suka Duka Uni Una hanya di Maxstream, gratis, no bajak-bajakan. Pokoknya ini sambil nunggu, kayak kan ini udah mau buka ya kak, kayaknya cocok banget kalau misalnya kalian mau nonton Suka Duka Uni Una sekarang. Jangan lupa nonton. Bener banget. Jangan lupa nonton, download aplikasinya Maxstream di App Store dan juga Play Store ada, dan dukung karyanya Una. Dan tadi seperti kata Una, semoga dengan menonton ini bisa termotivasi untuk bermimpi dan percaya diri dengan mimpi-mimpi kamu ya pastinya, karena kemungkinan untuk tercapai itu bisa banget asal kita terus bermimpi dan juga berusaha ya pastinya ya. Jangan menyerah, jangan menekan hal-hal negatif apa kata orang gitu kan, karena ya gitu tadi, orang-orang tuh nggak bakalan peduli sama proses kita, orang-orang tuh bakal peduli dengan hasilnya gitu. Jadi ya udah, tetap semangat tuh kita semua. Jangan lupa nih Una. Semangat. Jangan lupa di Maxstream ya guys ya, jangan lupa follow nih Maxstreamnya biar kalian nggak ketinggalan live dengan aktor-aktor dan juga mungkin cast-cast Uni Una yang lain ya, Suka Duka Uni Una yang lain, kita akan ajakin ngobrol juga. Jadi kalian mendingan follow aja nih yang belum follow Maxstream, udah gitu download aplikasi Maxstream di App Store dan juga Play Store, udah gitu tonton. Kalau udah mungkin bisa tag Una ya, kayak yang udah nonton sekali, 2 kali, 3 kali, review kalian gimana nontonnya, boleh banget langsung tag Una aja, dan juga Maxstream juga boleh. Kalau gitu terima kasih banyak ya Una udah mau ngobrol sama aku, thank you banget udah mau ngabuburit sama aku, terima kasih banyak. Semoga Ramadannya lancar, ibadahnya lancar, terus Suka Duka Uni Una juga bisa 5 juta penonton minggu depan ya, biar kita bisa nonton yang keduanya. Terima kasih banyak ya kakak. Thank you Una, bye bye. Dadah, bye Max Friends.